yang bagus, sayur-sayurannya atau ikannya atau komoditasnya yang bagus harus diambil itu malam-malam sebelumnya. Kemudian sampai rumah udah tengah malam, capek, tidur sebentar, subuh-subuh udah bangun. Nah, itu yang membuat sebetulnya lebih bagus biar bapak-bapak supplier yang terpercaya tadi yang mengirim, yang memilihkan di pasar, kemudian mengantar ke rumah. Tapi harus terpercaya ya. Dan selanjutnya yang paling penting, ini paling penting, supplier-supplier yang terpercaya biasanya mau diutangin. Bayarnya seminggu sekali ya, misalnya. Bayarnya 10 hari sekali ya, gitu. Itu membuat sebetulnya cash flow Ibu bisa diatur. Ibu nunggu dulu pembayaran lunas dari klien, kemudian bisa juga kemudian dibayarkan ke supplier. Kan nggak modal, kita nggak modal uang maksudnya ya, nggak modal uang gitu. Nah, itu membuat sebetulnya bisnis kuliner ini, ghost kitchen yang di rumah, menjadi sangat mungkin dikerjakan oleh siapapun juga. Asal mau ya yang tadi ya, harus senang menyenangkan orang lain, harus bisa dipercaya, ada komitmennya, kemudian yang lainnya ya. Oke, baik. Ada di yang selanjutnya. Mas Ruli, apakah sesi tanya jawab setelah selesai slide atau boleh di sela-sela presentasi? Mungkin dicatat aja Bu di chatting. Bisa dicatat di chatting. Oh, oke. Baik. Bisa dicatat di chatting aja, jadi nanti kita bisa sama-sama belajar di sana ya. Ibu-ibu Penanganan bahan kalau makanannya. ya, ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di chat box ya, Bu. Question, kemudian nanti tulis nama pertanyaannya apa. Oke, Mbak Mei. Yuk, terima kasih. Nanti Mbak Mutia tolong dibantu juga saya ya. Oke. Penanganan bahan makan, maksudnya dibantu mencatat pertanyaannya. Maaf. Oke. Penanganan bahan makanannya, kenapa kok saya kasih teks? Karena gini, kalau tadi kita belanja, berarti malam itu juga bahan-bahannya harus sampai ke rumah, dibuka dari plastiknya, dari kemasannya, dicuci, baru disimpan di chiller atau di freezer, di kulkas. Disimpan di kulkas, baik kulkas yang di bawah pendingin ataupun yang di atas freezer. Harus dikerjakan malam itu juga. Atau bisa bilang sama Bapak supplier yang terpercaya tadi, silahkan tolong dipilihkan, tolong dibersihkan. Kalau bawang mungkin bisa dipotong dulu atau dikupas dulu sama Bapak, baru kemudian dibawa ke tempat saya. Jadi tempat saya udah nggak ada sampah lagi. Itu menjadi beda-beda. Misal kemudian juga misalnya kelapa parut harus di frozen-kan malam itu misalnya, atau kelapa parut bisa juga disimpan di mana namanya dikirimkan, disimpannya oleh si supplier, dikirimkannya pagi-pagi ke kita, ke tempat kita. Atau saya nggak mau pakai kelapa parut, saya maunya pakai santan udah jadi saja boleh. Itu kan penanganannya jadi beda-beda gitu masing-masing. Tetapi Bapak Ibu, Ibu-ibu, penanganannya tergantung dari bahan-bahan makanannya. Ya, oke. Kalau mau nanya setelah selesai ini, saya persilahkan. Jadi saya memberikan kebebasan halal, silahkan materinya di copy, dibagikan. Nanti akan saya tambah satu lagi dengan yang inian menu, pembuatan menu. Juga nomor telepon saya, silahkan. Kalau mau nomor telepon saya silahkan dibagikan, boleh chatting ke saya. Boleh lewat Telegram, saya lebih sukanya lewat Telegram, atau lewat WA silahkan, atau lewat email nantinya. Baik. Oke. Selanjutnya di slide selanjutnya Mbak Mutia. Oke. Desain menu. Desain menunya akan terpisah ya Mbak Mutia ya. Yang jelas gini. Sebaiknya kita hanya menyajikan apa yang menurut kita adalah kekuatan kita. Kalau di rumah, saya tidak menyarankan jualan steak. Kenapa? Kan kebayang ya,
Kalau misalnya jualan steak, steaknya dibakar di rumah, disajikan ke tempat, dikirimkan ke tempatnya yang agak jauh, nanti steaknya dingin. Kalau steaknya dingin, dimakan juga udah nggak enak, gitu ya. Artinya kita maunya sesuatu yang kita sendiri pede, kita sendiri udah yakin bahwa ini enak. Kalau misalnya kita bisanya cuman steak gimana? Boleh, bisanya cuman steak, yang kita jual adalah daging, ada kentang rebusnya, ada sayuran rebusnya, semuanya frozen. Dikirim ke tempatnya, bisa dipanaskan di sana. Ya, artinya apa? Artinya kita harus usahakan supaya satu, konsumen menerimanya enak, senang. Atau yang kedua, konsumen menerimanya itu sesuai dengan ekspektasinya. Misalnya, kalau nasi mandi atau nasi biryani gitu ya, itu kan bumbunya itu harus kuat. Nah, bumbunya harus kuat, berarti kita bikinnya juga harus kuat, kemudian dikirimkan ke sana, minta untuk dipanaskan. Di packaging-nya dipanaskan. Desain menunya, atau desain menu yang sama sekali rumahan. Makanan rumahan. Makanan rumahan itu, apalagi kalau ibu-ibu udah belajar kemarin foto pakai handphone yang bagus, ya hasilnya akan bagus misalnya. Mas Ruli, sepertinya sinyalnya terganggu. Halo Mas Ruli. Ibu-ibu yang lain kedengaran atau saya aja yang nggak dengar? Nggak kedengaran juga, Mbak Mei. Freeze Ya, gitu. freeze, Mbak Mei. Sepertinya terputus. Ya, ini memang sinyal internetnya udah beberapa hari ini jelek, Mbak Mei, karena ada kabel itu fibernya yang terputus kan, fiber bawah laut. Oh gitu, saya malah nggak tahu. Cuma tadi saya siang waktu acara di Astra, tiba-tiba terputus 2 kali. Saya pikir sinyalnya saya aja yang jelek gitu. Oh ternyata tadi baca di grup lagi ada trouble ya. Nggak apa-apa ya, ditunggu ya Ibu ya, sabar ya. Iya, nggak apa-apa Mbak Mai. Kalau ada pertanyaan ditulis aja dulu, nanti kita bacakan satu-satu. Gitu. Tapi sampai di sini kira-kira bisa dimengerti materinya atau Bisa. terlalu cepat? Enggak. Bisa ya. Kebetulan saya ada usaha kuliner juga, jadi tertarik. Luar biasa. Ini apa nih? Hai Mbak Hani, Pak Ruli bagaimana? Nanti ya dijawab sama Pak Ruli. Dia belum kabarin saya di WA. Ini saya lagi cek. Mbak Mei, ini saya lihat ada beberapa member SMI kuliner nih di sini nih. Oh ya, salam kenal Ibu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya Bu. Iya. Ini baru masuk nih. Ibu. Siapa itu? Ibu. Yang tadi atas nama Tony Novis itu siapa ya? Kepental. Ya, nggak apa-apa, Mas Ruli. Baik, desain menu ya. Lihat ya. Makanannya itu bisa dijual. Kalau tadi mungkin saya terbiasa dengan tidak suka asin, berarti kita bisa jualnya makanan khusus untuk penderita darah tinggi misalnya. Nah, itu kan berarti sebetulnya darah tinggi itu bisa membuat bisa tetap makan, tetapi asinnya berkurang sedikit gitu ya. Oke. Itu membuat sebetulnya desain itu menjadi satu ini sendiri, menjadi satu pelajaran sendiri. Nanti saya kirimkan itunya ya, kirimkan apa sih namanya
bagaimana cara menunya, ya. Baik. Selanjutnya, oke, pelaksanaan produksi. Nah, ini penting sekali. Dua hal yang paling penting, pelaksanaan produksi dan biaya produksi. Biaya produksi itu paling penting adalah ibu-ibu harus untung. Ibu-ibu harus untung ya, jangan mau rugi. Jangan mau rugi, karena apa? Karena untungnya, ya kita harus jualan ya harus untung dong, nggak boleh rugi dong ya, berarti ya. Nah, bagaimana cara mengurusnya, cara menghitungnya itu, semua komponen-komponen biaya harus selalu harus selalu ditampilkan, harus selalu dicatat ya, semua komponen biayanya. Oke. Kemudian bagaimana cara pelaksanaan produksinya? Karena soalnya saya nggak bisa masak. Jangan takut nggak bisa masak. Jangan sama sekali nggak boleh takut nggak bisa masak, karena semua yang bisa masak tapi nggak bisa usaha itu banyak sekali. Jadi ibu-ibu bekerja samalah. Panggil orang yang mau kerja sama, panggil orang yang mau bisa masak, hasilnya bisa dijual. Ya, saran saya kalau tadi menyambung ke pelaksanaan menu tadi, designing menunya ditampilkan hari pertama, misalnya tetangga kita sebelah orang Jawa bisa masak gudegnya enak di hari Senin. Yang di depan rumah kita orang Makassar bisa bikin sup ikan asam manis, asam pade, bisa dipakai itu di hari Rabu. Itu bisa membuat pelaksanaan produksinya nggak capek. Ya, jadi satu RT itu bisa bersama-sama membranding satu warung virtual yang sekarang giliran ini, besok giliran ini. Pelaksanaan produksinya bisa simpel sekali kalau mau dibikin simpel. Tapi kalau mau dibikin ribet ya bisa ribet juga. Semuanya dikerjakan sendiri gitu ya. Tapi untungnya juga lebih banyak mungkin. Oke, baik. Suaranya agak kecil ya. Baik. Oke, saya pindah dulu ke laptop ya. Kalau pindah ke laptop mungkin lebih baik suaranya. Oke, udah lebih bagus nggak? Belum kelihatan, Mas Rudi. Oh, belum kelihatan. Belum kelihatan. Ini ya, yang ini di sini dulu. Oke. Ini udah kelihatan, permisi Bu? Suaranya oke, tapi sekarang baru kelihatan. Baik, oke. Oke ya, oke. Pelaksanaan produksi sampai di tempat tadi, pelaksanaan produksinya itu sorry. Lift dulu yang satu lagi. Baik. Pelaksanaan produksinya bisa bersama-sama dengan orang lain ya. Nggak takut kalau nggak bisa masak. Yang produksinya harus untung. Kita bisa tanya sama belum ketemu di bawah, Mbak. Biayanya berapa yang akan diberikan supaya nanti bisa menguntungkan. Tapi yang paling penting adalah dicatat. Dicatatnya di mana? Di handphone. Pakai aplikasi apa? Aplikasi perhitungan biaya. Perhitungan biayanya banyak sekali aplikasinya, sebetulnya ya. Oke. Kemudian kalau sebelumnya ada daftar tambahan, ibu-ibu jangan lupa selalu gunakan label. Label ini paling penting, yaitu nama. Ada caranya bagaimana membuat label yang baik. Itu bisa dilihat di aturan pemerintah. Tetapi yang jelas, tolong berikan alamat kontaknya ibu-ibu. Alamat kontaknya ibu-ibu, yaitu jangan sampai sebetulnya ibu-ibu atau si konsumen nggak tahu gimana caranya supaya bisa menghubungi. Kemudian
Panaskan. Terakhir kali makan kapan? Itu penting tuh di label tuh ya. Nanti kelas label mungkin ada sendiri. Kenapa saya berikan di tempat lain? Soalnya supaya cepat. Sekarang yang paling penting kan tanya jawab sebenarnya. Oke. Soal perizinan dimudahkan dengan OSS. Kemudian packaging kemasannya udah untuk makanannya banyak sekali hampers penyimpan makanan yang baik, yang bisa menahan supaya yang panas tetap panas, yang dingin tetap dingin. Misalnya ini ya, misalnya seperti termos kayak gini, itu bisa juga kita gunakan untuk mempertahankan suhu. Ya, paling penting ya. Oke. Selanjutnya yuk, mari kita berbagi tips praktisnya. Yuk, tips praktisnya ada di satu rangkaian khusus. Mari kita dimulai dari yang pertama. Yuk, Mbak Mutia. Oke. Perencanaan menu adalah kunci menjaga biaya dan optimalisasi profit. Artinya, dari awal harus dirancang dulu menunya mau seperti apa. Apa yang mau dijual. Jadi dimulai dari menu nih. Bahan-bahannya apa aja, bisa minta sama si supplier tadi. Besok akan jual PMP. Tolong ambilin tenggiri ya, yang bagus ya. Misalnya kayak gitu. Ya, oke. Atau besok kita akan jualan gudeg. Berarti nangka mudanya dikirim dari hari ini, soalnya harus saya potong-potong, direndam dulu gitu ya, supaya nggak banyak getahnya. Perencanaan menu penting. Oke, dan biaya juga, biayanya akan kelihatan kalau perencanaan menunya kelihatan. Kalau perencanaan menunya kelihatan, biayanya kelihatan, jualannya lebih enak, lebih untung. Ya, oke. Untuk yang selanjutnya, perencanaan menu diberdasarkan siklus. Boleh mingguan, boleh bulanan. Bapak Ibu, Ibu-ibu, kenapa harus ditulis perencanaan menunya? Supaya kita bisa nanya sama anak-anak kita di rumah, besok mau makan apa misalnya? Besok mau makan ayam goreng ya udah jualannya ayam goreng aja. Gitu ya. Jadi kita bisa tanda kutip numpang makan dari penjualan. Oke ya, kayak gitu ya. Penting dibuat untuk bulanan dan mingguan. Dilihat juga jangan jualan jangan jualan misalnya garang asem, tapi si belimbing wuluhnya nggak ada karena belum musim. Nah itu pentingnya. Jangan sampai kita ke pasar dulu, nanya dulu mamangnya adanya apa aja gitu ya. Baru kita nggak sesuai dengan menu. Bikin konsumen yang di rumah juga yang udah bayar sih biasanya kecewa gitu ya. Oke, baik. Yuk. Baik, selanjutnya perencanaan menu ditampilkan berdasarkan jenis konsumennya yang tadi ya, apa orangnya sehat, apa nggak sehat, apa sakit, kayak gitu ya. Untuk bayi, jenis pelayanannya mau di box atau mau di mau di prasmanan. Kalau di box mendingan yang kering-kering, kalau di prasmanan boleh yang basah. Yang lebih harum misalnya yang di prasmanan. Teknik pemasakannya harus beda. Ketersediaan bahannya juga tergantung bahan yang ada seasoning musimnya ya, dan finansialnya. Misalnya lagi mau berangkat haji tahun ini mungkin belum bisa ya, tapi kalau misalnya tahun-tahun yang normal mau berangkat haji, kita jualan rendang yang kering untuk dibawa ke haji gitu ya. Misalnya itu akan sangat hampers itu jadi kita mau ada tetangga mau haji, kita bisa jualan, kamu mau beli nggak buat tetangga yang itu, ini buat bekal haji loh. Itu menarik kan, sebetulnya bisa dijual gitu ya. Itu finansialnya bisa dibayarkan oleh orang lain, berarti PO dulu ya. Kalau bisa PO dulu, nanti sekarang udah lunas, kita udah ngambil untung duluan, berarti kita udah nggak perlu lagi memikirkan ya gitu ya. Selanjutnya jenis konsumen, lain umur, kondisi, kebiasaan makan harus jelas. Gini Bu, saya sedikit
beri gambaran waktu saya di Sulawesi, di daerah Morowali namanya, di Sulawesi Tengah, itu ternyata orang-orang tidak bisa makan tanpa ikan. Waduh, kalau 10 atau 20 orang yang makan nggak masalah ya. Tapi waktu itu klien saya itu ada seharinya 20.000 porsi. 20.000 porsi pengen ikan semua, ikannya itu hampir 2 ton itu berarti. Nah, pengadaan ikan 2 ton itu setengah mati. Karena ikan itu kan proteinnya tinggi, cepat basi. Karena cepat basi, jadi triknya khusus. Jadi kalau hari ini mau masak ikan, ikannya itu harus datangnya tengah malam kemarin. Tengah malam kemarin. Kalau siang ini mau makan ikan. Artinya saya harus menyediakan menu yang ikannya makan siang, makan paginya itu nggak boleh ikan, nggak boleh yang ribet-ribet, tapi telur rebus misalnya, telur balado rebus. Itu menyebabkan sebetulnya ibu-ibu perbedaan menu ini akan memudahkan ibu-ibu nantinya. Mengerti ya maksudnya ya? Jadi menu salah satunya untuk memudahkan kita memanajemen bahan dan operasional. Oke ya. Umur konsumen juga harus dilihat. Yang anak-anak, yang remaja, yang dewasa, atau lansia, catering sekolah, institusi itu beda-beda. Ya. Jadi harus dibuat menunya. Nanti ada di filenya itu ya. Baik. Untuk selanjutnya, kondisi konsumen sehat atau sakit itu udah jelas ya. Tadi diterangkan penting sekali. Sehat atau sakit itu udah dasar sekali. Selanjutnya, permisi, bandingkan juga jumlah konsumen dengan tenaga kerja yang ada. Jangan sampai lupa membesar bersama konsumennya. Begini Bu, biasanya kuliner itu berdasarkan kepercayaan. Orang udah percaya. Misalnya yang terkenal di Jakarta ada, di Bandung aja ya. Di Bandung misalnya ada gempol ada kupat tahunya. Kupat tahu gempol itu terkenal, dia hanya jualan kupat tahu saja. Konsumennya itu sudah dari pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 10 ada banyak, kemudian ada lagi sampai jam 2, tapi sedikit. Berarti tenaga kerjanya harus lebih banyak di shift pagi daripada di shift siang. Karena jangan sampai di shift pagi ini tenaganya sedikit, konsumennya banyak. Kayak gitu. Sama dengan ibu-ibu. Jangan sampai nantinya, saya ada teman yang punya catering di Bogor, namanya catering X deh ya, saya nggak bisa sebutin ya, tapi tempatnya di Jalan Mayor Oking itu tempatnya, kantornya di sana, dan dia punya cabang di Jakarta, di daerah di daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading rame, Mayor Oking rame di Bogor. Itu menyebabkan tenaganya yang ada ini kadang-kadang ada di Bogor, kadang-kadang ada di Jakarta, nggak menetap. Kenapa demikian? Karena yang ramenya itu nggak semuanya rame. Kalau yang di Mayor Oking Bogor itu catering nikahan utamanya hanya ramenya di weekend. Jadi dimulai dari Kamis akan banyak pekerjaan di sana. Sementara yang di Jakarta justru kebalikannya, catering kantoran yang di weekend nggak ada pekerjaan. Sabtu dan Ahad itu nggak serving dia, gitu. Itu menyebabkan sebetulnya yang dilakukan oleh ibu ini, ibunya dokter loh, padahal dia mengoptimalisasi, menyamakan antara jumlah konsumen dengan tenaga kerja yang ada. Jadi tiap hari Jumat malam pegawainya itu berkubruk ke Bogor. Kalau nanti Ahad sore berkubruk ke Jakarta lagi. Kayak gitu pekerjaannya kayak gitu ya. Atau saya mau membesar. Kalau tadi baru RT aja
sekarang udah sampai ke kelurahan nih, klien-klien saya udah sampai ke kelurahan. Berarti yang tadinya hanya ibu sekarang dibantu sama 2 orang lagi tetangga yang bisa masak. Tetapi memang si sales-nya, si menu-nya, si penjualnya tetap ibu. Gitu ya. Itu yang menyebabkan sebetulnya bisa maklun, bisa dipercayakan makanannya ke tenaga kerja lain di tempatnya. Tapi semuanya packing-nya di rumah saya. Itu bisa. Ya, kayak gitu ya. Jangan mau mengerjakan semuanya sendirian, tapi berbagi. Oke, baik. Tips yang selanjutnya, ya, jika harus menyajikan sesuatu yang di luar kemampuan, bisa dibuat makanan-makanan atau menu-menu yang prosesnya simple atau bisa disimpan. Misalnya kayak tadi, balado goreng telur ceplok atau telur rebus itu menarik sekali, mudah sekali. Atau telur pindang, pindang telur rebus. Pindang telur rebus ini juga menarik karena bisa disimpan gitu aja. Garang asam bisa cuma disimpan. Pemasakannya simpel karena walaupun banyak, yang penting bisa dihandle jalan terus prosesnya. Ada 1 orang aja yang terus-terusan nyimpen itu, kemudian packing lagi, nyimpen makanan di atas kompor, tunggu 45 menit, packing lagi gitu ya, bolak-balik gitu. Jadi menu penting, Bu. Ya, kita bisa banyak hal yang bisa digali di menu itu. Ya, kayak gitu. Yang simpel, bisa jauh-jauh hari, bisa prosesnya simpel. Itu ya, mungkin dimengerti ya. Nanti kita tanya jawab aja. Selanjutnya, mudah dalam pengemasan. Penting sekali mudah dalam pengemasan ya. Karena kan kita konsepnya ghost kitchen. Jadi jangan sampai membuat kambing guling. Kambing guling itu jangan menampilkan menu kambing guling di ghost kitchen. Kenapa? Yang akan keluar nantinya akan potongan-potongan kambing kan? Potongan-potongan kambing ini nggak masuk sama kambing guling. Tapi kalau gulai kambing, nah itu bisa masuk tuh. Kan kita tadi bilang ada di menu catering akikah. Catering akikah, gulai kambing. Gulai kambing kemudian bisa dikirim ke rumah. Kalau mau kambing guling ya harus prasmanan berarti karena si kambingnya akan terlihat di depan. Gitu ya, Ibu-ibu ya. Baik. Selanjutnya teknik pemasakan, delivery hingga presentasi. Jadi gini, tolong bayangkan konsumen ibu membuka kemasan, kalau hampers ya, membuka kemasannya itu si toples, kemudian ada pita-pita cantiknya, dikemas di rumah, dibuka, apa yang dia dipikirkan, apa yang akan dia lihat. Kemudian kalau nasi box akan dibuka, cus gitu ya. Apa yang akan dilihat? Warna apa yang akan muncul? Kemudian kalau lemang misalnya, sampai rumah atau si Gojek tadi mengantarkan ke rumah, kan dalam bambu, apa yang akan dirasakan oleh konsumen ya? Dia akan membelah bambu, bau apa yang akan muncul? Kayak gitu ya Bu ya. Jadi maksud saya, tolong direncanakan teknik pemasakannya dari awal bahan, delivery, jangan lupa presentasi. Jangan lupa presentasi. Karena penting sekali untuk membuka, untuk merasakan, untuk tahu apa feel-nya yang didapat dari si makanan kita. Kenapa? Sebaiknya sih sebetulnya lebih bagus nih kenal lemangnya enak dari Ibu Sri misalnya. Daripada Ibu Sri bisa masak ini tapi nggak terlalu enak. Atau rasanya sama aja. Rasa ayam bakar sama rasa ayam panggang misalnya, ayam bakar kecap sama ayam panggang kalasan, kok rasanya sama-sama aja ya gitu. Kalau saran saya demikian, dibikin menu khasnya. Menu penting, Pak.
tolong diperkirakan sampai presentasi akhir. Jangan cuman saya mau masaknya ini, saya kirimnya aja gitu loh ya. Itu yang membuat mie ayam yang di gerobak dorong dengan mie ayam yang di restoran Cina harganya jauh beda. Mie ayamnya hampir sama. Mie ayam jamur dengan mie ayam yang tradisional gitu ya. Kenapa ya? Kan cuma ditambahin jamur aja, kemudian dibuatnya kayak gitu aja, lebih simpel yang itu, tapi harganya lebih mahal yang itu gitu ya. Karena dipikirkan sampai ke presentasi akhirnya. Dan rasanya lebih enak gitu. Baik, selanjutnya. Oke. Presentasi makanan itu bisa saja di dalam box, di dalam serving dish, di lunch box, bisa di tray kalau di pabrik kan makannya di tray tuh, atau ibu melayani makanan di penjara tuh kan ada yang apa sih namanya, oh di rumah sakit, sorry di rumah sakit juga sama, di rumah sakit pemerintah ya, di rumah sakit yang kelas-kelasnya kelas 3 gitu ya, ada makanan diompreng gitu ya, plok 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 gitu aja. Itu membuat sebetulnya harus dipikirkan menunya sampai ke sana. Kalau di restoran dulu sampai dipikirkan lampunya warna apa ya, kemudian si taplaknya warna apa, jadi menunya, jadi makanannya harus warna apa gitu. Itu harus dipikirkan ya, jangan nggak dipikirkan. Supaya apa? Supaya menarik. Karena saya kasih rahasia ya, yang pertama kali mengkonsumsi makanan kita itu bukan lidah, itu bukan perut, tapi mata dan hidung. Kalau sekarang ditambahin ke matanya itu penting karena diantaranya oleh Gojek, diantaranya oleh Tiki. Apa yang dirasakan oleh klien ya nanti yang ketika kita membuka bungkusnya gitu lah. Apakah ada terima kasih, apakah labelnya cantik kayak gitu ya. Label cantik tapi harus komunikatif. Baik, selanjutnya warna, tekstur, konsistensi, aroma, variasi dan pengulangan bahan. Jadi jangan sampai paginya bubur ayam, siangnya ayam panggang, sorenya ayam pop. Ayam terus ya, jangan sampai seperti itu ya. Harus sesuai dengan temanya. Kalau mau Padang ya Padang semuanya. Kalau misalnya mau Sunda atau selera Nusantara bisa pindah-pindah. Tapi semuanya Nusantara gitu ya. Sesuai dengan nama di Instagram kita gitu. Oke, baik. Selanjutnya warna hawa itu buat di restoran atau di ini ya, di mana namanya, di prasmanan. Taplak meja dan warna pencahayaan itu harus di ini juga, di apa namanya, dirancang juga. Jangan seada-adanya aja. Ya, oke, baik. Selanjutnya proses masak tidak tertahan di satu alat tertentu. Misalnya gini, ibu bikin bakwan, ada juga ayam goreng. Kalau buat saya, menunya nggak pas, karena gorengannya ada 2. Jadi nanti kompornya, kompornya atau gorengannya di situ, ya itu aja gitu. Maksudnya yang dipakai alatnya itu aja, yang cepat rusak, ya ketahan. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau yang satu bakwan, berarti yang satunya tadi ada sup ayam, apa namanya, sup ikan asam pade misalnya, kayak gitu ya, bisa dirubah-rubah seperti itu. Jadi jangan cuma satu penyajian, satu proses masaknya satu macam. Oke, selanjutnya finansial. Oke, dirancang. Kalau ini saya bicara untuk catering yang sudah mulai berjalan, kan di sini ada juga tuh yang cateringnya udah mulai jalan ya, dipercaya oleh kantor-kantor. Ya, jangan lupa ditanya juga ke kantornya cara bayarnya kayak gimana, harga bahan dan harga jualnya harus sesuai, karena harga bahannya ini kan kita akan mengikuti apa yang
ada di pasaran, tetapi saran saya tadi gunakan jasa konsumen supplier yang terpercaya. Biar bayarnya bisa kita ambil penerima pembayaran dari kantor, dibayarkan ke si supplier yang terpercaya tadi. Kemudian cara bayarnya ke konsumen, ke catering juga paling penting juga. Maksudnya gini, kalau kita catering ke kantor-kantor, jangan lupa untuk penjualan juga ke PO di Instagram. Kami melayani penjualan retail, penjualan yang seporsi. Kenapa? Uangnya bisa diambil, kan itu uangnya tiap hari tuh. Uangnya tiap hari bisa dipakai juga untuk dana cadangan kalau dari kantor tadi terlambat dan turunnya. Kan suka gitu ya, kantor-kantor sudah terlambat turun. Ada cuti bersama, apa segala macam, membuat prosesnya terhambat. Jadi uang dari si konsumen yang langsung tadi bisa diberikan untuk menutup sementara si supplier. Kayak gitu ya maksudnya ya. Baik, yuk. Oke. Jangan lupa ditambahkan 2 atau 3% cadangan untuk dilebihkan dari jumlah porsi. Tapi Bapak Ibu, yang selanjutnya ada juga konsumen yang tidak bayar, konsumen yang gratis. Konsumen gratis itu apa aja sih? Siapa saja sih? Yuk kita lihat yuk yang selanjutnya. Nah, konsumen gratis itu panitia, karyawan catering, karyawan kita yang ada di lokasi, yang ditaruh yang jaga stand, orang-orang bantu yang misalnya tuang sampah di lingkungan kita, itu akan menambah biaya. Nah, sebetulnya jumlah konsumen itu bukan hanya yang bayar, tapi juga ada yang gratis juga. Nah, ini yang harus kita hitung nih, baik-baik. Jangan sampai nanti kalau dilihat dari konsumennya untung yang bayar, tapi ada tukang parkir, ada tukang sampah, yang lupa dihitung sehingga mengurangi keuntungan. Ya, oke, baik. Selanjutnya, permisi. Oke. Nah, ini dia jumlah porsi total. Nanti dihitung Bu, harga jualnya total dibagi jumlah porsi total. Masih untung apa enggak? Gitu ya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Saya ingatkan kembali jangan lupa. Yuk, baik. Selanjutnya, oke, budget biaya bahan itu ini saya bikin sebelum pandemi, suasananya yang umumnya sebelum pandemi, tapi sesudah pandemi ini sama-sama susah semuanya ya, mungkin nggak 50% lagi, tapi biaya bahannya mungkin 60-70%. Jangan lupa biaya pekerja, biaya transport, pajak itu harus dihitung juga ya, jangan sampai nggak bayar pajak. Sekarang pajak itu mengejarnya sampai ke sana soalnya, ya. 40%, 50% tadi untuk total biaya dan sales yang konsumennya nggak bayar juga. Jangan sampai nggak dihitung tuh. Ya, baik. Selanjutnya, dari awal, keuntungan itu harus direncanakan. Saya mau untungnya 10 juta, saya untungnya 500 perak dari satu porsi misalnya. Dibudgetkan. Jangan sampai kita melepaskan perhitungan atau lupa membudgetkan keuntungan. Jangan sampai seperti itu. Kenapa penting? Karena jangan sampai nantinya kita cuman dapat capeknya aja. Ya, oke. Tentu berpahala. Tentu anak kita di rumah numpang makan dari catering. Tetapi jangan sampai kita nggak ada punya profit karena sekolah itu harus bayarnya pakai uang bukan pakai ayam goreng, ya. Oke, yuk. Rancang frekuensi kemunculan tiap bahan utama. Jangan sampai nantinya daging sapinya kebanyakan.
Kan daging sapi lebih mahal daripada daging ikan dan daging ayam ya. Oke. Jadi jangan sampai, kecuali kalau kita memang jualannya semuanya spesialisasinya di dendeng sapi misalnya, ya itu beda lagi. Tapi kalau misalnya kita jualannya memang satu siklus catering per hari, per bulan gitu ya, jangan sampai itu lupa dihitung. Hari ini opor ayam, besok sapi, lusanya ayam lagi, terus sapi lagi, orang bosan. Dan juga biayanya akan tinggi. Ya, oke, baik. Selanjutnya, biaya pengadaan dengan budget biaya bahan. Ya, gini, maksudnya begini. Nanti dalam 1 bulan, kan ada catatan-catatan tuh, belanja hari ini berapa, hari ini berapa, hari ini berapa. Ibu jangan lupa membandingkan antara budget yang udah keluar dengan biaya budget yang dirancang. Jangan sampai nantinya kalau ibu jadi catering di rumah sakit misalnya, oh saya pengen budgetnya untungnya 10 juta nih akhir bulan, tapi karena kalau saya mau 10 juta berarti bahannya tuh kira-kira 50 juta deh misalnya, tapi ibu lupa tanggal 15 udah 30 juta aja nih yang keluar, berarti ada 15 hari lagi untuk mengurangi, jangan sampai mengejar jangan sampai lewat dari 50 juta budget bahan tadi ya. Oke, baik. Selanjutnya, ubah frekuensi dan kemunculan bahan utama. Jika terlalu besar biaya yang muncul, biaya yang udah jadi terlalu besar, berarti frekuensinya atau kemunculan bahan utamanya dikurangin lagi. Gimana caranya? Lebih banyak ikannya kalau di pantai misalnya ya, karena ikan pasti lebih murah daripada ayam ya. Kalau di gunung, kalau di daerah tinggi seperti Bandung, ikan laut akan sangat mahal, tapi ayam akan lebih murah kayaknya. Kayak gitu. Harus dirubah terus-terusan ya. Baik. Kemudian selanjutnya, daging empal jadi daging giling. Bola-bola daging giling. Karena harga daging yang satuan dengan harga daging giling lebih murah daging giling. Ini salah satu tips aja, trik. Misalnya kayak gitu. Ya, oke. Selanjutnya, gitu ya. Oke. Biaya pengadaan daging giling lebih murah daripada daging potongan. Yuk, selanjutnya. Tidak melewati biaya-biaya yang keluar, yang kita keluarkan sehari 2 hari, biaya parkir misalnya berapa kali parkir itu harus dihitung ya, biaya Gojek misalnya. Kan kadang-kadang gini, kita harus memikirkan promosinya bebas ongkos kirim misalnya kayak gitu, untuk pengiriman ke Bandung Raya atau ke kotanya yang tetap sama di Jakarta, ibu di Jakarta, pengiriman se-Jakarta Raya bebas ongkos kirim. Nah, itu harus dipikirkan juga, harus dihitung juga tiap kali pengirimannya. Kalau gitu di Ciledug nanti gratis apa enggak? Kan Ciledug udah Tangerang misalnya, kayak gitu ya. Nanti bilang sama konsumennya kayak gitu. Kita gratis sampai Kebayoran Lama, tapi pas di pas di Ciledugnya udah bayar ya gitu ya. Itu untuk meringankan biaya-biaya transportasi, pengiriman dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya nggak lewat dari alokasi budget. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Oh, udah. Dan itu ada nomor telepon saya. Ya. Oke. Nanti kan materinya akan dibagikan, jadi silahkan dikirimkan. Tapi Ibu, kalau mau kirim pesan buat saya, tolong jangan sampai langsung nanya gitu aja, karena konteksnya ntar beda-beda ya. Jadi
perkenalan diri dulu. Saya dari sini, ada persoalannya ini, kenal Ruli-nya di SMI, gitu ya. Oke, ntar kita ngobrolnya biar bisa nyambung. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya kita akan tanya jawab ya. Mbak Mutia, permisi, ada pertanyaannya? Baik, saya bantu aja, Mas Ruli. Baik. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Mira Andria. Mhm. Mas Ruli, izin bertanya, untuk awal usaha, berapa keuntungan yang wajar kita ambil dari setiap item makanan yang kita jual? Oke, baik. Gini, itemnya itu akan sangat berbeda, akan sangat itu tergantung dari strategi pemasaran. Misalnya gini, kalau misalnya mau Lebaran nanti, kita akan menjual ada sama-sama kastengel, kita akan bilangnya kita akan menyasar ke konsumen yang lebih murah misalnya ya, mau spendingnya kecil. Mungkin kita bilangnya dari satu konsumen, dari satu transaksi, mungkin 10% aja, tapi banyak. Beda dengan misalnya kastengelnya, sama-sama kastengel, tapi kejunya keju edam nih. Keju edam, kita bilang sama di Instagram kita, genuine dari Belanda. Sehingga harganya bisa tinggi. Bikinnya sedikit, bikinnya nggak banyak-banyak transaksinya, tapi untungnya mungkin lebih besar. Jadi kalau secara keuntungan nantinya yang jualan receh tadi, banyak keluar tadi, untungnya akan sama dengan yang edam. Karena yang receh 10%, yang edam tadi 25% untungnya, misalnya kayak gitu. Tapi rata-rata biaya makanan gross-nya itu untung kotornya itu 40%. Tapi kalau ada gas, tadi hitung dan lain sebagainya, biaya bersihnya itu sekitar 15%-an yang wajar. Semoga menjawab ya. Oke. Mbak Mira, terjawab Mbak? Ya, terima kasih Mas Ruli. Oke, lanjut Mas Ruli. Ini dari Temi. Bagaimana strategi marketing penjual kuliner untuk pemula? Baik, untuk pemula. Satu, karena baru belajar, jangan capek-capek gunakan yang kita biasa masak untuk keluarga. Misalnya gini, untuk yang paling simple, yang paling mudah, tanya ke tetangga sebelah, mau sama-sama buat bapak-bapak di masjid apa enggak, kemudian kita bikin makanan apa yang sama. Biasanya kita makan buka itu opor ayam misalnya, lebihin sedikit untuk dikirimkan, dibayarnya oleh tetangga. Strateginya seperti itu, atau misalnya ke sekolah, kalau anak saya sekolahnya full day dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore ada makan di sekolah, makanannya itu biasanya bisa catering di sekolah atau bawa sendiri. Tanya sama ibu-ibu yang sama-sama, kan ada persatuan orang tua murid tuh. Mau nitip sama saya aja nggak, sama-sama gitu. Saya kan ke sekolah juga nantinya, biar nggak repot, sama saya aja masaknya. Jadi gunakan strategi numpang makan. Itu paling mudah deh untuk yang pemula. Karena dengan seperti itu sebetulnya makanan anak kita gratis dibayarin sama anak orang lain. Gitu sebetulnya. Kalau misalnya saya sukanya baking ini, saya sukanya bikin pastry apa segala macam. Ya udah, bikin pastry-nya kan, kalau pastry atau bakery kan bisa tahan 2 bulan apa 3 bulan. Dari sekarang tiap kali pulang kerja atau selesai tutup warung atau apa segala macam,
kita bikin, simpan, baru kemudian nanti jualan. Kayak gitu. Jadi nggak kerasa tuh, karena kita kan dikit-dikit. Dan kita mengerjakan hobi sebetulnya. Gunakan passion kita, hobi kita, atau ya kita numpang makan. Strateginya gitu aja dulu untuk pemula. Kalau ternyata kata anaknya, makanannya makin lama makin enak, makin besar, udah terasa untungnya buat kita. Untungnya bukan hanya finansial ya, untungnya kita anak lebih sehat, misalnya gitu segala macam. Itu udah dikembangkan lagi deh. Itu nanti kita bicaranya strateginya beda lagi. Mungkin Baik. saya nambahin sedikit aja, Mas Ruli. Ini berdasarkan pengalaman saya ketika membina UKM. Kebetulan saya mentor beberapa UKM. Nah, kalau untuk makanan, apalagi buat pemula, yang paling penting tadi benar ya Mas Ruli lakukan. Mulailah dari yang paling terdekat. Kemudian yang kedua adalah gunakan network yang kita punya gitu. Misalnya tadi kalau di sekolah kita lihat aja ibu-ibu kan misalnya seneng tuh beli-beli gitu. Apa yang kira-kira ibu-ibu di sekolah kita buat sesuatu yang kira-kira akan dibeli oleh ibu-ibu atau anaknya gitu. Nah, itu bisa juga menjadi peluang untuk kita memulai usaha kita. Itu kalau makanan. Bisa juga tadi kayak pastry atau kue kering atau sesuatu yang mampu kita lakukan gitu. Nanti kalau itu sudah kuat, baru kita mulai melebarkan mungkin dengan menggunakan sosial media, juga menggunakan network atau titip-titip di warung atau selalu kita mulai dari lingkungan terdekat. Nggak usah jauh-jauh dulu deh mau jual kemana-mana gitu. Karena kita memulai dari skup yang kecil dulu, yang sederhana. Nah, nanti berprogres pelan-pelan. Nah, itu kita bisa mulai merubah strateginya menjadi mungkin lebih medium, kemudian menjadi besar. Itu sih tambahan dari aku. Gitu. Menjawab Mbak Temi pertanyaannya. Ini tadi yang bertanya namanya Mbak Temi. Saya baca. Baik. Menjawab Bu, Pak Ruli, Bu Arafat, terima kasih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bu Emi. Pak, bagaimana cara membuat promosi yang menarik untuk menu yang akan kita jual? Oke. Promosi ya. Kalau mau belajar, sebetulnya belajar khusus promosi, ada namanya di Instagram lah, atau itu ada belajar mengenai saya lupa namanya, funneling kalau nggak salah, funneling atau apa ya, saya lupa lagi. Tapi gunakan sesuatu yang kekuatan produk kita. Misalnya gini, kalau tadi kita jual pempek, kita orangnya orang Palembang, berarti pempeknya asli Palembang misalnya, kayak gitu ya. Dengan cuko-cukonya, walaupun cukonya bukan beneran dari Palembang misalnya, tapi pempek asli Palembang. Kenapa asli? Karena saya orang Palembang gitu ya. Yang jangan ntar ditempelin KTP lahir di Palembang gitu, jangan sampai kayak gitu banget. Tapi saya asli orang Palembang. Kalau misalnya kita jualannya kimchi, kimchi itu kan sekarang anak-anak milenial senang-senang yang Korea. Nah, jualan kimchi gampang sekali loh Bu, sebenarnya jualan kimchi. Bikin kimchi itu cuma sekedar gerus, tumbuk, diperam, jadi deh. Kimchinya segar karena dibuat di bahan-bahan yang alami. Ya tentu alami semua. Kan sayuran juga kan pasti alami gitu. Cabai-cabean pasti alami gitu ya. Gunakan, sampaikan apa yang menjadi kekuatan produk kita. Tapi berikan juga disclaimer, baik digunakan sampai tanggal berapa. Karena nggak semua orang makan kimchi itu tahan perutnya. Kita sakit perut lagi. Yang salah bukan kita yang bikin, tapi yang makan. Jadi jangan sampai kekuatan produk kita
tersalahgunakan Ya. oleh si konsumen. Label penting ya, label penting. Jangan sampai nanti salah. Kalau misalnya saya jualan apa yang makannya harus panas ya, nasi soto misalnya, nasi soto Madura, apa namanya soto sulung Madura, itu kan harus panas tuh. Kalau nggak panas, dimakan nanti banyak lemak-lemaknya di sini, jadi nggak enak gitu. Nah, ditulis di labelnya, walaupun semua orang udah pasti tahu, tapi tulis di labelnya, panaskan sampai mendidih. Misalnya kayak gitu ya, sebelum makan. Itu menjadi kekuatan kita. Atau kalau kita udah bingung, untuk orang sakit, apa segala macam, gampang, di labelnya ditulis. Karena kami sangat memperhatikan kesehatan Anda, kami tidak gunakan kemasan styrofoam misalnya, yang bisa yang bisa mencemari. Ya, jadi kami gunakan plastik, misalnya kayak gitu. Tapi tolong digali si produknya apa sih yang bisa ditampilkan. Dulu saya 2006 waktu saya bikin 2004 waktu saya bikin snack diet, itu saya cuma bilang karena kami tidak gunakan pengawet, makanan ini akan basi. Makanan ini dikonsumsi sebelum jam 14 tanggal sekian. Padahal saya tahu snack saya akan basi jam 3-nya. Gitu. Jadi dari awal snacknya itu untuk darah tinggi atau diabetes, karena saya gunakan pemanis buatan, bukan gula. Kemudian akan kami care kesehatan Anda, tidak memakai tidak memakai styrofoam, akan basi jam sekian. Jadi di Instagramnya saya membuat waktu itu belum zaman Instagram, waktu itu zamannya masih website. Kami care kebutuhan nutrisi Anda, gitu. Jadi harus sesuai semuanya, dari A sampai Z-nya itu harus sesuai. Kayak gitu ya, mungkin menjawab. Gimana Ibu yang bertanya? Apakah menjawab? Iya, Bapak. Terima kasih. Tapi kalau mau ditanya lagi silahkan. Ada yang belum menjawab gitu ya, silahkan boleh. Oke. Nah, kalau bagaimana mengatasi jika tadi kenaikan harga ini bahan-bahan? Ini semua orang ini. Makanya saran saya. Yang bertanya Mbak Gita nih. Bu Gita, saran saya membesarlah bersama supplier. Bilang sama suppliernya, saya akan pakai Anda dari tanggal 1 Januari sampai 31 Agustus. Tapi jangan berubah ya harganya ya. Gitu. Bilang sama suppliernya seperti itu. Yuk kita sama-sama usaha yuk. Gitu. Jadi perjanjian dulu Bu. Supplier. Jangan pindah-pindah tempat beli. Langganan. Kalau di pasar, tapi saya nggak mau supplier, saya mau jalan ke pasar. Ketemu sama Mbok siapa gitu ya. Baik, di Mbok itu aja terus-terusan belinya. Minta harga murah di Mbok itu. Dan jangan anti pakai makanan beku. Karena makanan beku itu harganya jauh lebih murah dari makanan segar. Ayam beku atau daging sapi beku itu harganya lebih murah daripada daging sapi yang dipotong di pasar. Boleh diperhatikan. Kenapa begitu Mas Ruli? Karena satu, si yang beku itu dijualnya kan di industri besar Bu. Pengadaan dari awalnya dia udah banyak.
mungkin dia belinya dari sumbernya peternakan sendiri yang jauh lebih murah. Jadi untungnya hanya sekali, nggak untungnya banyak kali gitu. Atau apa namanya? Ini ke politik dagang ya, ke politik dagang. Yang sapi frozen itu kan impor langsung. Kalau impor langsung itu harganya jauh lebih murah daripada yang dari petani kita. Yang di ini. Tapi jangan ngomongin segaran ya. Kalau segaran bisa segar yang pagi. Kayak gitu. Tapi jangan anti. Kita ngomonginnya tadi main frame-nya itu harga, bukan itu ya. Kayak gitu. Jadi kembali lagi nanti mau menggunakannya apa dikembalikan kepada yang mau berbisnis ya, Mas Ruli ya. Betul. Pokoknya jangan anti sama satu barang deh gitu. Oke, ini terima kasih Mbak Gita untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan tadi menarik. Jadi Mbak Miranda ini punya tempat yang strategis, banyak kos-kosan, ada kantor juga. Sepanjang jalan ada usaha kuliner, apa aja ada. Nah, baiknya tempat tersebut dibuat usaha kuliner juga atau tidak ya? Jika iya, bagaimana menganalisanya bagaimana menganalisa jenis kulinernya? Hampir semua di sana jajanan rumah dan di pinggir jalan. Maksudnya semua tuh ada dijual. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh Mbak Miranda? Bisnis kuliner apa yang bisa dibuat di sana? Dibuat di sana. Baik. Gini, kalau semua ada diferensiasi, ada strateginya ya. Ada diferensiasi, artinya gini. Kalau semuanya ada makanan rumahan, kita adanya mungkin nanti karena nggak semua senang makanan rumahan atau bosan juga, berarti jualan sandwich, Bu. Subway, burger, apa segala macam. Itu menjadi makanan yang di-pack, kemudian kan tadi kan ada kantoran, ada anak kos, dan lain sebagainya. Makanan-makanan ini yang misalnya bisa untuk to go. Ambil, berangkat. Ada juga makanan yang karena ada mahasiswa yang kos, tengah malam harus makan, kan dia begadang tuh. Apalagi sekarang work from home apa segala macam itu nggak kenal waktu deh jam kerjanya. Berarti sampai jauh malam bisa jadi warkop misalnya. Kalau kita nggak bisa perang di jenis, kita perang di waktu servis. Itu bisa 24 jam, pengiriman 24 jam dan lain sebagainya. Atau harga. Atau keluar dari zona di situ. Keluar dari zona itu misalnya kita menyediakan makanan beku atau makanan dingin untuk dikirim ke Gojek yang jauh-jauh misalnya. Apa namanya? Cheesecake itu bisa dibuat beberapa hari sebelumnya karena disimpan dalam keadaan setengah beku ya. Kemudian akan dikirim. Nggak semua. Kalau tadi makanan rumahan tadi perlu dessert, ada cheesecake. Cheesecake juga bisa dikirim Gojek, GoFood, bisa kemana-mana. Kayak gitu, Bu. Oke, Bu Miranda, apakah menjawab pertanyaannya, Bu? Menjawab, terima kasih sekali ya Pak Ruli ya. Baik. Banyak ide nih, bener sandwich, bener. Makasih, nanti izin Japri ya. Boleh. Nanti jangan lupa komisinya ya. Baik. Terima kasih. Nggak bercanda, Mbak. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Tri Wirnarni. Dalam bisnis kuliner, mana yang lebih baik? Kita masak sendiri atau kita mengambil dari orang lain? Ini ghost kitchen nih konsepnya. Ghost kitchen ya konsepnya ya, baik. Gini, paling penting mana yang Ibu suka. Jangan mengerjakan apa yang Ibu nggak suka. Kenapa? Kalau Ibu nggak suka, 3 bulan berhenti. Kalau Ibu suka, bagaimanapun
juga bisnis itu berjalan, akan senang. Ya, untungnya lebih besar mana? Untungnya lebih besar, terutama tentu saja masak sendiri. Untung finansial awalnya ya, tetapi kita akan terikat waktu. Kita akan waktu bersama anak itu kan Berkurang. penting juga ya, kayaknya ya sedikit berkurang gitu. Dan kemudian kalau suka berbagi, kesempatan berbagi dengan tetangga-tetangga sekitar juga berkurang kayaknya. Jadi lebih suka mana yang lebih sesuai dengan pribadi ibu gitu loh. Mungkin saja tetangga sebelah lebih jago masak apa gitu, rendangnya daripada kita gitu misalnya. Lebih enak sana. Ya nggak masalah. Yang paling penting ibu suka menjalankan bisnis ini. Oke. Mbak Tri menjawab, Mbak. Baik ya, terima kasih penjelasannya. Ya. Saya mau bertanya sedikit ke ibu-ibu. Apakah ibu-ibu di sini sudah paham mengenai konsep ghost kitchen? Sudah paham belum Ibu? Takutnya nanti tadi Mas Ruli sempat menerangkan mengenai tipe-tipe ghost kitchen. Nah, ghost kitchen sendiri itu apakah konsepnya Ibu sudah paham? Kalau belum paham, biar nanti Mas Ruli bisa menerangkan kembali tentang ghost kitchen-nya. Kalau boleh terangkan kembali ya, Mas Ruli, kalau tidak keberatan, ya biar paham. Iya, boleh. Terima kasih. Mungkin artinya ghost kitchen sendiri aja Mas Ruli boleh diterangkan. Baik. Ghost kitchen itu sebetulnya gini. Kalau dulu kita mau makan Padang, kita akan jalan ke rumah makan Padang. Yang dapurnya ada di situ dan makanannya hanya makanan Padang saja yang dia keluarkan. Gitu ya. Kalau sekarang, kalau kita mau makan Padang, kita akan buka aplikasi, kemudian cari scroll mana yang jual makanan Padang. Saya pengen makan Padang, tapi anak saya kok maunya makanan Sunda ya? Dia cari lagi makanan Sunda. Oh, ini ada makanan Sunda. Ibu tahu nggak? Kadang-kadang dapurnya tuh satu. Dapurnya satu, mereknya banyak, produknya banyak, tapi terspesialisasi semuanya. Itu ghost kitchen. Nggak tahu dapurnya di mana. Nggak perlu tahu dapurnya di mana. Nggak perlu tahu dia yang masak tetangganya kah, yang itu ghost kitchen. Tetangga depannya jualan bubur, tetangga sebelah jualan rendang. Saya di sini jual bubur, jual rendang. Saya ghost kitchen. Tetangga-tetangga itu ghost kitchen juga. Gitu ya. Kadang-kadang di pasar ada yang jual warkop, jualan warung Tegal, warteg, ngambil makanannya dari kita juga. Kita ghost kitchen. Satu dapur dengan berbagai macam produk, dengan berbagai macam merek. Menjawabkah? Gimana Bu? Bisa dimengerti atau bisa dipahami? Bisa Mbak Mai. Oke. Yang lain? Ya, bisa. Terima kasih. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa nih? Mbak Ellen Graciana. Kak, mohon masukan di tempat tinggal saya kesulitan mendapatkan ikan tenggiri untuk menu empek-empek. Apakah ada ikan jenis lain yang dapat kami gunakan? Saya tinggal di Krian. Krian ini kalau nggak salah Surabaya ya, Jawa Krian, Timur. Surabaya. Udah mau dekat Sidoarjo gitu ya. Oke. Saran saya, aduh jadi iklan deh. Jadi kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, membantu. Saya punya teman namanya Pak Adi Data. Dia punya pabrik ikan, pengolahan ikan, namanya Surimi. Ibu bisa catat. Namanya Adi Data, produknya Surimi. Pabriknya
ada di Lampung, ada di Jakarta, ada di daerah mana ya, Surabaya mungkin ada apa enggak ya, saya kurang jelas. Tapi banyak sekali industri makanan, pempek, batagor, bakso. Kalau chef Adinya sendiri dia jualan mie ayam bakso. Dia memang senang masak, tapi dia kebetulan punya pabrik itu gitu. Olahan ayam juga punya. Nah, coba belanja ke sana. Jadi mainframe-nya enggak lagi ikan tenggiri, enggak lagi harus ikan tenggiri. Siapa tahu bisa pakai surimi. Di Facebook ada, coba dipanggil aja. Atau kalau ibu mau chat saya, nanti saya akan berikan nomor teleponnya, bisa dihubungi. Bagaimana Mbak Ellen? Terjawabkah? Dia bisa kirim se-Indonesia. Ya. Mbak Ellen? Oke. Iya, Oh Mbak. iya, terima kasih. Baik. Nah, ini juga tadi dia nanya juga berkenan tips bagaimana caranya dengan budget kami yang pas-pasan untuk trial menu praktek atau pemula. Budget untuk bahan yang akan dijual dan budget untuk kemasan. Begini, budget itu gunakan sistem PO. Gunakan sistem PO yang harus dibayar seminggu sebelum pengiriman. Misalnya gini, ayam kodok. Ayam kodok itu hanya sekedar ayam, tanda kutip sekedar ayam yang diambil tulangnya, disimpan dulu kulitnya, dagingnya itu gitu ya, ayam kodok ya. Tapi bikinnya itu nggak bisa 4 jam, mungkin 5 jam, 6 jam. Ya. Jadi masaknya harus sekalian banyak, supaya nanti, dan itu PO, bayar lunas dulu, baru kemudian belanja. Kemudian beli deh itu kemasan yang bagus, apa segala macam. Trial and error-nya dari mana? Dari YouTube, Bu. Dari YouTube. Coba diketik di YouTube. Kalau saya suka nonton YouTube yang kayak gitu, sering minta tip and tricks gitu loh ya. Jadi di YouTube belajar bagaimana kemasannya si ini kayak gitu. Dari sana kemudian nanti bisa PO, uangnya bisa dibelanjakan dulu. Harusnya sih gratis ya, harusnya sih nggak perlu keluar uang. Seharusnya. Tapi saya belum pede apa segala macam. Catat nomor telepon saya, nanti kita bisa ngobrol sama-sama. Gitu aja. Kasih lain. Lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, ini saya tambahkan satu pertanyaan. Nanti setelah ini boleh open mic bagi yang mau bertanya langsung. Nah, ini ada pertanyaan dari Krishna Kuro. Selamat malam, mengenai materi ini kan tentang catering untuk Ghost Kitchen. Saya usaha di kue kering. Apakah sama perhitungan dan persiapannya dengan catering? Pada dasarnya sama. Ada sedikit yang membedakan, yaitu bahan-bahan. Terus terang bahan-bahan untuk pastry bakery itu lebih mahal ya, sedikit lebih mahal daripada untuk kitchen biasa gitu ya. Tapi pada intinya kalau perhitungan biayanya, kan kalau perhitungan biayanya sama persis. Kalau pola perhitungan biayanya sama persis. Kalau pola perhitungan biayanya bisa dihitung bersama-sama, tentu akan sama persis. Yang beda hanya belinya di mana. Belinya jenisnya apa. Misalnya kayak prover ragi. Raginya kan ada macam-macam tuh gitu. Harga raginya, mereknya beda-beda. Karena ragi itu beda merek, beda kemasan, beda lagi harganya, beda lagi penggunaannya gitu. Jadi
Yang paling penting nomor 1, jangan tersiksa oleh usaha, harus mau belajar, harus mau mencintai, kemudian baru dihitung, baru kemudian dijual. Konsepnya gitu ya. Kita bisa dulu, kita mencintai dulu, passion dulu, baru kemudian kita terhitung ini harganya, baru kemudian dijual. Jangan tersiksa oleh usaha. Kasihan kalau tersiksa oleh usaha. Ya, oke. Oke. Saya kasih kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung, boleh menyebutkan nama dan dari kota mana. Kalau ada bisnisnya, boleh menyebutkan bisnisnya apa. Langsung aja. Siapa yang mau bertanya? Saya Mbak Mei. Boleh sebutkan namanya. Ya, saya dengan Apriana Setiawan. Saya biasa dipanggil Anang, Mas Ruli, Mbak Mei. Ya, silakan. Saya ada agak kurang nyambung karena bisnis saya tuh dry food. Jadi saya bisnis di ini Mas, saya ada produk ini. Jadi ini sambal terasi, tapi dia kering kayak bon cabai gitu. Ya, biasanya orang sebut siwang. Mungkin kalau orang dari daerah Cirebon ngerti ya, siwang gitu. Cuma saya nggak pakai terasi Cirebon, saya pakai terasinya dari Medan. Nah, itu secara komposisi saya udah oke semua. Cuma saya bingung masarinnya gimana. Sejauh ini saya masarin baru dari komunitas ke komunitas, dari marketplace. Cuma kok kayaknya belum maksimal gitu ya. Nah, jadi perputaran modalnya tuh agak kurang cepat. Memang sih untungnya agak banyak, risikonya lebih sedikit, tapi kayaknya kok kurang cepat gitu ya. Itu gimana ya? Maksudnya strategi pemasarannya gimana coba Mas? Waduh, ini udah profesor yang harus jawab ini. Baik, oke. Gimana ya? Saya boleh mencerna dulu ya sebentar ya, kira-kira. Mungkin aku bisa bantu Mas Ruli. Ini terkait dengan sebenarnya strategi marketing. Jadi Ibu, maaf tadi Ibu boleh disebutkan? Dengan Anang, Mbak Mei. Oke, Mbak Anang ya. Aku panggil Mbak aja deh. Ya gini Mbak Anang, kalau bisnis kuliner itu kan memang balik lagi passion gitu. Terus kemudian sesuatu yang kita suka. Tadi juga udah disampaikan oleh Mas Ruli. Nah, mulailah dari dengan network terdekat dulu. Terus kita memang harus berani Bu, yang namanya memberikan sampel. Memberikan sampel kepada orang-orang terdekat kita. Nah, dari situ kita harapkan mereka memberikan endorse atau testimoni. Karena kan sekarang juga kita sangat dekat dengan yang namanya digital marketing. Once ketika mereka endorse, mereka share misalnya ke sosial media. Mereka punya teman banyak gitu ya, punya network banyak atau punya follower yang banyak. Nah, ketika mereka share, itu yang melihat juga banyak. Kalau mereka interest, mereka akan bertanya di situ. Nah, satu orang yang share, sekian banyak yang lihat, share lagi, promosi lagi, itu makin lama dia, karena kebetulan saya sedang jalan dengan program jagoan sosmed. Nah, yang harus dikuatkan kalau Ibu memang mau bermain strategi mainnya dengan digital marketing, Ibu belajar di situ digital marketing. Instagram, Facebook. Nah, nanti di situ Ibu bisa lihat gimana ya caranya kita memarketingkan produk kita dengan Instagram. Satu, yang paling penting itu adalah bagaimana kita membuat foto produk kita dengan baik. Bagaimana message yang ada di produk kita itu tersampaikan dengan jelas. Misalnya ngomongin sambal bonbon. Apa sih kekuatan produknya Ibu? Kenapa orang harus beli produk Ibu gitu? Apa yang menjadi spesial dari produk Ibu? Bisa dibawa haji. Betul gitu. Jadi jangan kita gini, orang jualan sambal bonbon banyak, sambal terasi banyak gitu ya. Kenapa orang harus beli? Pertanyaannya adalah kenapa untung buat saya, misalnya saya yang menjadi konsumen, saya berpikir ngapain saya beli sambalnya Ibu gitu. Apa yang menjadi ketertarikan saya untuk beli produknya Ibu, itu yang harus dikuatin dulu brandnya gitu. Nah,
ketika kita sudah kuat di situ, baru kita mulai dengan tadi testimoni-testimoni gitu, yang memang menyatakan bahwa produknya ibu itu enak, terus misalnya ini sambal kalau dimakan sama nasi aja udah bikin kenyang, nggak perlu lauk pauk yang lain kayak gitu. Terus apa namanya, di samping tadi foto yang baik, message yang ada di brosur atau di produknya ibu, labelnya tadi juga jelas gitu. Nah kemudian juga ibu juga perlu misalnya bernetwork kepada UKM-UKM. Tadi bisa jadi ibu punya produk, ibu bisa cari layer-layer yang membantu penjualan ibu gitu. Oke, misalnya ibu mau jual, kalau ngambil sama saya bisa mendapatkan harga sekian, terus nanti mereka bisa jual sekian. Itu bermain di harga gitu. Nah, strategi marketing itu sebenarnya banyak ibu, tinggal ibu mau menggunakannya yang mana. Itu aja sih yang bisa saya bantu. Mungkin nanti kita coba, saya coba bantu nanti carikan pengajar yang memang dia ahli di strategi marketing gitu. Memang orang banyak bikin produk tapi they don't know how to sell. Itu yang nggak tahu cara jual gitu. Nanti saya bantuin deh the next ya program webinar saya carikan yang bisa membantu untuk membantu ibu-ibu nih buat bikin strategi marketingnya seperti apa. Dari pandangan saya yang produksi, kan saya orangnya produksi ya. Bukan orang yang jualan, aduh maaf bu, gitu. Bukan satu paket lengkap. Tapi kalau ibu tadi punya sambal yang tadi, sambal bonbon, kami menyebutnya bonbon aja ya, gitu ya. Mungkin ada penjual nasi lengko yang cocoknya pakai itu. Jadi bukan lagi pembeli akhir yang ibu sasar, tapi pemroduksi lain yang harus menggunakan produk ibu. Misalnya saat nasi lengkoknya harus pakai sambal itu biar enak gitu. Yang ibu dekati adalah bukan pembeli nasi lengkok, tapi penjual nasi lengkok tadi. Coba deh pakai yang ini. Nih saya kasih 5 ya, dicampurin deh di situ. Siapa tahu kayak gitu, malah yang beli lebih banyak daripada hasil akhir, daripada si terakhir, konsumen akhir yang beli. Jadi dimasukin ke dalam resep. Si sambal itu dimasukin ke dalam resep nantinya. Kayak gitu. Atau bilang sama si tukang sate atau tukang soto, kalau kamu beli sambal ini, harganya di akhir bulan, kalau ketika harga cabai naik, yang ini harganya tetap gitu. Dibundling ya. Dibundling. Jadi digabungkan. Jadi lebih murah. Jadi lebih menarik untuk pengusaha-pengusaha. Kan kalau yang beli pengusaha jauh lebih banyak hasilnya. Kayaknya sih perputarannya jauh lebih cepat kayaknya ya. Sip. Nah, apa namanya? Mungkin saya mesti menjelaskan juga training ini sih sebenarnya lebih kepada ke produksi ya Ibu ya, cara praktis menyiapkan bisnis kuliner. Nah, kalau bertanya terkait dengan strategi marketing, rasanya Mas Ruli belum tepat. Mungkin secara knowledge-nya paham, tapi strateginya itu yang kita harus find out orang lain lagi yang nanti mengajar. Insya Allah nanti saya coba bantu carikan, nanti kita sharing mengenai itu. Gitu. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan berikut. Ibu mudah-mudahan bisa menjawab walaupun mungkin tidak bisa fulfill kebutuhannya Ibu gitu. Menjawab banget Mbak Mai dan Mas Rulinya kasih ide baru gimana cara ngejualnya jadi si sambal tuh ternyata bisa jadi bahan pokok lagi untuk hidangan yang lain lagi gitu ya. Baru kepikir saya. Jadi kita bundling aja, kita dan ditunggu cari itu seminar marketing selanjutnya. Oh iya. Siap. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada yang raise hand Mbak Arsyanti Putri. Silakan Mbak Arsyanti. Ya, selamat malam Mbak Mei. Ketemu lagi. Malam. Iya, kemarin di kelas fotografi saya join Mbak Mei. Silakan.
Mas Ruli, saya bertanya Ya. begini, sebenarnya saya tadi udah chat ya, jadi saya anggaplah kita join ya, saya join dengan teman saya. Dalam artian saya bagian produksi, dia di bagian marketing, karena saya bekerja yang saya nggak ada waktu untuk marketing gitu ya, saya kasih dia untuk bantu marketing barang produksi saya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita ada komposisi bagian seperti itu ya, spesifikasi saya di produksi, dia di marketing, apakah untuk pembagian keuntungan seperti itunya persentase kita itu bisa nggak kalau itu nggak, pertanyaan saya ini, bagaimana cara perhitungan persentase keuntungan untuk porsi-porsi yang berbeda itu gitu, Mas Ruli? Oke. Mau marketing yang mau perhitungan yang versi langit apa versi bumi nih? Kalau versi langit, nomor 1 dihitung dulu keuntungan ibu yang budgetnya pengen berapa. Misalnya gini, dari 1 botol sambal tadi, untungnya itu 1.000 1 sambal, ya 1 botol. Kemudian kalau versi langit ini, kita bilang sama si penjualnya, dari saya harganya 9.000 produksi, tambah 1.000 keuntungan 10.000 ya. Anda mau jual 12.000 dan lain sebagainya, itu rezeki Anda. Rezeki saya adalah 1.000 itu. Rezeki Anda terserah. Tapi Anda harus bayar ke saya 10.000. Gitu ya. Itu jadi ada kerelaan untuk dia mengambil untung. Mungkin dari satu tempat itu dia akan untungnya 3.000 atau 4.000, tapi itu adalah rezeki yang dia punya, bukan kita punya. Tapi dengan cara itu perhitungannya akan jadi eksak, akan jadi lebih mudah. Tapi ada resikonya, kok untungnya banyakan dia ya gitu. Kalau kita buka-buka Instagramnya dia, gitu ya. Cuman ada lagi cara lain, yaitu mendiskusikan dari awal berapa kira-kira untungnya yang akan dijual dan berapa pembagiannya. Pembagiannya harus ini kalau ada bagi untung, harus ada bagi rugi juga. Ketika harga cabai mahal, harga jual tetap, kamu harus juga mau mensubsidi ya gitu loh. Karena itu kan satu kemungkinan bisnis untuk ketika harga bahan baku naik, keuntungan tetap harga jual tetap, berarti keuntungan sedikit atau bahkan rugi. Itu ya. Saran saya gunakan cara yang pertama. Ibu pastikan dulu harganya berapa. Udah ngomong sama supplier, saya pengen tahun ini harganya sekian ya, gitu loh. Ada kok tukang sayur yang kayak gitu. Ada persis. Karena ibu jangan ngomongnya ke pasar, ibu ngomongnya ke tengkulak, gitu ya. Walaupun saya belinya sekarang cuma 10 kilo, tapi 1 minggu, tapi nanti mungkin 3 bulan lagi udah 100 kilo 1 minggu gitu ya, udah pasti. Jadi bilangnya seperti itu. Saya maunya si keuntungannya tetap, si harganya tetap gitu ya. Itu ada kok yang seperti itu. Baru kemudian melepaskan harga itu ke si penjual. Terus terang Bu, cara ini jauh lebih syariah daripada cara yang kedua. Karena gini, karena kita dari awal udah putus jual beli. Ini jauh lebih menjaga syariah rezeki kita. Kayak gitu sih sebetulnya dari saya. Kan kita pengennya rezekinya halalan thayyiban ya, gitu ya pengennya ya gitu. Tapi ya itu saya sih, bukan orang lain. Kayak gitu. Ya, cukup. Makasih Mas Ruli informasinya. Baik. Mohon maaf ya, saya tidak bisa on video. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayaknya nggak pakai jilbab. Iya betul. Siapa lagi yang ingin bertanya? Masih ada 2 kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya?
Ya, atau digunakan untuk challenge tadi. Yuk kita. Ada suara tadi? Saya Mbak. Ya, Saya Mbak silakan. May. Halo. Ya, saya Indi dari Jakarta. Jadi mau nanya nih, jadi kan saya udah hampir setahun ini bisnis di kuliner, bikin-bikin gitu. Dan selama ini pemasarannya kan hanya via sosmed. Nah, pertanyaan saya ini, saya itu terkendala di tenaga. Jadi kayak mentok gitu loh. Produksinya segitu-segitu aja, jadi merasa stuck gitu. Tapi untuk memberanikan diri meng-hire karyawan itu kayak masih maju mundur karena pendapatan saya itu kayak belum mengcover untuk ke situ gitu. Itu sebaiknya gimana gitu? Maksudnya apa ada manajemennya gimana untuk cara merekrut karyawan yang baik atau gimana gitu? Mohon masukannya Pak Ruli. Makasih banyak. Oke. Baik. Saya juga mengalami hal seperti itu. Oke. Jadi gini, ada dua cara sebetulnya. Yang pertama gunakan mesin. Jadi intensifikasi itu bisa digunakan mesin. Kalau misalnya dulunya mengiris bawangnya pakai tangan, sekarang bisa pakai mesin chopper gitu ya. Yang kedua, beli bahannya nggak lagi harus ngupas bawang, tapi udah beli bawang yang sudah jadi, yang sudah dikupas. Harganya sedikit lebih mahal, tetapi di tenaganya lebih sedikit. Atau kalau tadi intensifikasi, sekarang ekstensifikasi, ajarin orang lain, kan kita nggak mau, kita menghindari karyawan yang dibayar fix ya, gitu ya. Kita ajari tetangga untuk bisa masak seperti ini, nanti produknya saya beli. Kalau produknya dibeli, kita nggak lagi harus memikirkan tetangga kita gajinya berapa, karena kita udah ngomongnya produk aja. Selain tadi intensifikasi ke kitanya diperbaiki, ke cara-cara dan lain sebagainya, juga ada ekstensifikasi orang lain yang harus bisa. Orang lain yang jadi ini kita. Orang lain jadi apa sih namanya? Jadi supplier kita. QC tetap ada di kita, tapi rasanya segala macam resepnya ya harus membuka resep. Tapi si merek, nah ini dia. Jangan lupa mempatenkan merek, mendaftarkan merek di Dirjen Haki. Sekarang murah sekali, cuma 5.000 udah bisa kok. Resep apa segala macam itu bisa dipatenkan. Bisa di ini kan tadi produknya produk keringan katanya ya. Kalau produk keringan bisa di ini kan. Kalau buat saya sih gitu. Oke, menjawab Mbak pertanyaannya. Halo Mbak. Iya Mbak, makasih Pak Ruli untuk jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Oke, ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Oke. Oke, paling mungkin saya membagikan nomor telepon aja untuk supaya ya bisa langsung ke saya ya. Nomor telepon saya 08294781 582. Jadi silahkan kalau ada yang mau chatting, kalau ada yang mau tanya, ada yang mau dibantu, silahkan. Boleh. Oke. Terima kasih Mas Ruli. Nah, sebelum kita tutup, kami nanti akan mengumumkan siapa dua nama peserta aktif yang akan mendapatkan 2 buku dari motivator yang kebetulan mensponsori memberikan giveaway kepada Cakram Indonesia untuk ibu-ibu di sini. Nah, selain itu, saya dan Mas Ruli akan men-challenge ibu-ibu di sini. Tadi kan kita sebenarnya banyak ngomongin tentang bagaimana kita mau menyiapkan bisnis kuliner. Jadi terkait dengan bisnis plan.
ibu-ibu kan pasti kepengen nih, mungkin buat yang mau mencoba bisnis kuliner, kita mau challenge ibu-ibu untuk membuat bisnis plan sederhana. Nanti materinya akan dibagikan, kemudian nanti saya juga akan sharing seperti proposal untuk membuat bisnis plan. Ibu bisa lihat di situ. Nah, nanti ibu bisa masukkan kuliner apa sih yang ibu inginkan, terus nanti ibu masukkan rencana-rencana ibu. Batas akhir tugasnya dikumpulkan di hari Minggu. Nanti boleh dijapri ke saya, ke WA saya. Nanti kita akan menilai. Nah, di antara nanti ibu-ibu yang mengirimkan tugasnya, yang terbaik itu akan mendapatkan sejumlah uang nggak besar, tapi setidaknya kami mengapresiasi hasil kerja ibu, artinya tugas-tugas yang diberikan oleh kita dikerjakan, kemudian juga hasilnya ternyata cukup bagus, dan itu kan sebenarnya bisa bermanfaat untuk ibu-ibu kalau nanti mau memulai bisnis kulinernya. Ada pertanyaan nggak dari tugas yang akan nanti diberikan oleh kami? Mana suaranya ibu-ibu? Sudah jelas. Tidak, siap. Sudah jelas. Kayaknya udah 50 watt atau udah 5 watt? 5 watt yang Oke pasti. deh. Karena tadi WFO, Mbak. Oke, baiklah. Ulangi lagi tuh, Mbak Martina. Iya, Mbak. Jadi saya dan Mas Ruli akan men-challenge ibu-ibu untuk membuat bisnis plan. Bisnis plan yang sederhana aja, nanti dicontohin gitu ya, bisnis plan tuh kayak gimana sih gitu. Nanti ibu tinggal masukin apa yang ibu mau buat, terus nanti ibu hitung biaya produksi, kan tadi Mas Ruli udah sempat nerangin gitu. Ibu coba gitu, nanti kita juga bantu koreksi, dan kita pilih nih di antara yang terbaik 5 orang. Nah, nanti bisnis proposalnya mungkin bisa di-share untuk teman-teman yang lain juga. Oh, ini loh bisnis proposal yang kita anggap tepat dan mungkin bisa dilakukan atau diaplikasikan di lapangan. Nah, nanti reward-nya sejumlah uang, nggak besar, tapi lumayan buat jajan bakso. Oke. Durasinya berapa lama, Kak Mei? Gimana? Hari Minggu. Durasi Hari buat Minggu. kuliah. Terakhir dikumpulin hari Minggu, dikirim ke WA aku aja. Oh, Minggu udah besok lusa loh, Kak Mai. Iya. Kemarin juga tugas foto juga cuma sampai hari Minggu loh. Bisa ya? Teman-teman tuh. Terima kasih, Kak Ruli, kontaknya. Iya, terima kasih. Jadi itu saja, semoga sesi malam hari ini bisa membawa manfaat buat ibu-ibu, sharing sederhana dari kami sebenarnya. Mungkin karena kalau dikasih yang berat-berat takutnya nanti buat ibu-ibu juga kayaknya banting-banting. gitu. Jadi kita pikirkan bagaimana caranya sesuatu yang simpel tapi bisa diingat gitu. Ya. Kelas fotografinya kapan lagi, Kak Mai? Saya belum sempat ikut kemarin. Belum tahu infonya. Soalnya penting banget, fotografi itu produk saya nggak pernah dapat foto bagus. Oh gitu ya, nanti belajar tuh sama ibu-ibu yang udah bikin foto bagus tuh. Oh, iya. Oke, baik, terima kasih. Kita foto bareng dulu ya buat dokumentasi, karena Mas Ruli juga dia sangat senang banget nih bisa share malam ini gitu. Jadi biar kita bisa saling kenal juga, makanya mengharapkan ibu-ibu dibuka videonya. Waduh, mukanya lecek mau dipoto pula. Kalau yang nggak berjilbab ya nggak apa-apa, kalau udah ada fotonya di profile. Iya, izin. Mbak Mutia. Ya, Mbak. Boleh difotokan. Oke. Sip. Siap-siap. Ini ada 2 slide, jadi kita foto 2 kali aja ya senyumnya. Oke. Senyumnya. Sip. Dihitung ya, Mbak. Oke, 1, 2, 3.
Oke, Oke. yang Satu lagi. berikutnya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Ibu-ibu. Kita ketemu lagi di bulan depan. Bulan depan kalau Ibu-ibu tertarik kita akan ngomongin tentang komunikasi di sosial media. Nanti gurunya adalah Ibu Maria Tipia. Yang lagi heboh di SMI ya, sosial media gitu. Jadi nanti yang akan di-deliver adalah bagaimana kita tahu preferensi diri kita. Kita nih orangnya kayak gimana sih gitu. Nah, nanti setelah kita tahu tentang diri kita tahu juga tentang orang lain di sekitar kita. Nah, nanti saya juga akan membantu mengisi apa sih yang patut atau yang tidak patut dilakukan pada saat kita berkomunikasi melalui sosial media. Keren. Ya. Asiknya. Besok Sayangnya saya bukan SMI ya. Kalau nggak salah tanggal 3 Mei ya, saya lupa, pokoknya di minggu awal hari Sabtu sambil ngabuburit kita. Ditunggu Mbak Mai. Gitu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga bisa tidur dengan pulas sambil mikirin tugasnya yang harus dikerjakan. Atau malah bingung nanti ya. Aduh, ini banyak sekali ide jadi nggak bisa tidur. Harus di-challenge supaya kalau kita semakin sering berpikir, banyak kerjain, banyak menulis, itu nggak membuat kita jadi cepet pikun. Saya udah tua loh, saya udah 60 usianya. Wow, keren banget. Jadi menulis saja kerjanya. Bohong Bu, saya masih 5. Serius banget saya. Semuanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat istirahat, stay safe. Jaga kesehatan ya Ibu ya. Ya. Terima kasih Mas Ruli, Mbak Mai. Terima kasih Mbak Mai, Mas Ruli. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mei. Terima kasih Mbak Mei, Pak Ruli. Pak Ruli, makasih. Terima kasih. Nuhun Kang Ruli, Ibu Terima Mei. Ya, sami-sami. Sami-sami sawangsul nak. Izin live ya. Iya. Terima kasih. Mari. Mbak Mut, ini di recording ya? Kang Ruli ntar. Yang nge-record Mbak Mei kan? Oh gitu. Nah, Oke. Saya boleh minta nantinya buat di upload. Ntar aku mau menjelaskan dulu. Oh, oke. Oke, kita pindah-pindahin dulu nih orang-orangnya. Ya. Oke. Jadi tadi aku seperti biasa baru ingat tuh udah masuk slide berapa, belum direkam. Nggak apa-apa. Jadi mungkin nanti diedit aja lagi Mas Ruli gitu. Mau buat ini, aku juga sih tetap nanti buat yang pengen nonton bisa dilihat. Biasanya aku masukin di Google Drive. Nanti Mas Ruli mungkin bisa ambil di sana sih kalau mau. Oh iya, gitu aja. Aja bisa buka gitu. Oke, baik. Mas Ruli, terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Tapi mungkin memang kalau untuk strategi marketing bukan Mas Ruli yang jawab karena kan lebih kepada produksi. Kalau saya jadi jawabnya gimana? Gitu. Jadi tadi saya coba alihkan dengan ya pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapat aja sama makasih ya Bu ya. Mestinya sih mereka ini memang kendalanya kalau di ya bukan usaha kecil aja ya, usaha besar pun juga kan pasti di marketing, strategi marketing. Nah, mereka dan bisa memang produksi tapi mereka tidak bisa jual. Tapi sebenarnya kalau mereka mau, mereka main di marketplace aja gitu. Iya. Cuma itu tadi sama idenya bundling itu. Deketinlah misalnya tadi ini jualan kayak kalau sambal-sambal kayak gitu kan cocoknya sama goreng-gorengan ya gitu. Yeah.
bon cafe, apalah bon cafe ya, pokoknya makanan-makanan seperti itu ya. Mungkin itu tadi ya, perlu ada insight, ada mentoring juga tuh gitu. Ya, nggak Tapi apa-apa keren tuh, Bu. Mas Ruli, Keren nanti tuh yang marketing. kan nanti udah ada opportunity tuh ibu yang punya bisnis itu ya jadiin aja Mas Ruli konsultan gitu. Baik. Yang malam ini kan sebenarnya cuma pengen berbagi sama single moms. Pejuang-pejuang tangguh nih. Tapi pastilah ada hikmahnya dengan berbagi gitu kan, nggak akan pernah berhenti. Amin. Wis, kalau gitu udah Baik. malam, Mas Ruli, terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak Mutia. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima Sampai kasih, ketemu Mbak. kita besok siang lagi ya, Mut. Iya, Mbak. Ini Oke, dia deh, belum, kalau saya live dulu belum ya. istirahat ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ruli. Nuhun minta nomor rekeningnya ya. Oh iya, baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku N ya.